Halo kawan-kawan peternak ikan dan penghobi ikan hias, kembali bertemu lagi dengan saya. Kemarin saya janjikan update video tentang pakan DM yang dari dedak dan ragi roti ya. Sekarang kita lihat hasilnya yuk. Ini air setengah jadi ya, warnanya masih agak berkabut. Nanti kalau air jadi, ntar saya jelaskan air jadi itu seperti apa. Ini air setengah jadi ini, dia udah kelihatan ini di bawah ini kepompong bloodworm ya. Kalau ada hadir ya kepompong bloodworm ini berarti tank kita tuh sehat. Nah itu yang kecil-kecil itu anakan DM sendiri ya. Nah ini kepompong bloodworm nih, cacing darah. Ini cacing darah dihasilkan dari nyamuk buah nih, seperti ini nih. Kalau kalian belum tahu hasil bloodworm tuh hasil dari mana datangnya, coba di zoom kameramen. Nah ini namanya nyamuk buah. Dia tidak berbahaya bagi manusia. Nah ini penghasil cacing bloodworm nih. Nanti kalau ada yang mau ternak bloodworm bisa juga pakai metode ini, karena air yang kita hasilkan itu mendatangkan bloodworm. Ini contoh-contoh bloodworm. Nah ini bloodworm, ini kepompong bloodworm nih. Ini bawah ini vlog-vlognya dihasilkan oleh bloodworm. Nah, jadi bagi yang pengen ternak bloodworm bisa apa tidak, jawabannya bisa. Cuman kalau untuk skala rumahan hasilnya mungkin nggak sampai berkilo-kilo ya. Tapi kalau ada posisi Anda di empang dekat tempat pohon-pohon buah, nah itu satu kolam 1x2 aja bisa ngasilin setengah kilo minimal bloodworm. Nah itu mengenai bloodworm. Selanjutnya update DM kita sampai mana sih? Nih ini bisa diperhatikan kalau kameranya menangkap ini ada butiran halus, ini infusoria ya. Nah ini infusoria ini dimakan juga sama mereka nih. Ini datang sendiri, gak ada starter ya sama sekali. Ini gak ada starter sama sekali, ini datang sendiri. Tuh. Nah ini yang kecil-kecil terbang-terbang ini anakan DM nih, yang halus. Nah ini tandanya air kalian udah setengah mateng kok muncul infusoria ini. Ya udah setengah mateng. Jadi ini walaupun tidak dikasih, ini beda dengan dedek ya. Kalau dedek kan agak kabutnya beda. Ini mereka tuh, ini kalau kita taruh di wadah bening itu bisa kelihatan infusoria ini. Nah infusoria ini sendiri itu bisa juga untuk pakan dapnia sendiri. Nah hasil kemarin itu bisa dilihat di ini. Bisa dilihat di sini saya tuang. Ini starter yang saya gunakan tuh sangat sedikit. Dan ini hasilnya kalian bisa pakai di 3-5 hari ke depan. Untuk unlimited pakan sih saya sarankan 5 hari ke depannya. Jadi ini starter saya kalau mau dilihat. Tadi kita pakai center ya. Ini starter saya yang pakai tuh. Jadi cukup segini nih, kurang lebih 1 sendok sandi. Hasil yang kemarin saya kasih starter tuh. Tuh, apa dari atas lihatnya kamera? Lihat dari atas, kita ke atasin dulu ya. Nah, ini hasil tuh, tanpa cahaya nggak kelihatan ya. Saya center dari bawah. Nah, ini hasil kurang lebih berarti hari ke-6 ini ya. Hari ke-6 saya baru bisa update lagi. Nih, saya pemberian pakan baru 2 kali ya, dari hari pertama sampai hari ke-6 ini dengan takar yang sama. Jadi DM ini saya kultur di ukuran akuarium kecil. Ini 40-60 ya. Nih, ini hasilnya lumayan ya. Lumayan, ini air setengah jadi. Ntar kalau air jadi warnanya akan kuning-kuning pekat, kuning-kuning seperti air kencing. Kita lihat air yang udah matang yuk, ke sebelah sini yuk. Nah, ini contoh air yang udah matang nih. Contoh air yang udah matang. Nih warnanya kurang jelas, saya ambil gelas dulu ya. Coba dilihat dulu sekitar kondisi air. Ini air yang udah mateng ini
Tuh, agak wah nggak kelihatan. Ini aslinya agak warna kuning ya. Coba kamera agak jauh. Tuh warna asli airnya. Warna asli itu kayak air pipis. Agak kuning-kuning kecoklatan, kemasan. Nah, ini yang saya namakan media sudah matang. Kalau media matang begini kita lebih aman. Hasil DM-nya seperti apa? Kita lihat ke tengah ya. Ini kalau air matang, tingkat keberhasilan udah pasti 100%. Nah, tuh hasil DM-nya bisa kita saksikan ya. Kalau kita lihat pergerakan DM-nya sendiri, pergerakan DM ini sendiri, lihat pergerakan kan cepat. Kalau cepat nih menandakan DM-nya sehat. Tapi kalau DM-nya stagnan, nggak bergerak, nah itu DM-nya kurang sehat. Ini kalau kita perhatikan, kalau dengan media yang sudah matang seperti ini kita angkat perkumpulannya sedikit. Nah, saya cuman angkat sedikit saja nih udah kelihatan nih. Kalau kita angkat aja, nah ini udah bisa untuk pakan kurang lebih 100 tank ya. Ini hasilnya lumayan cukup banyak, terus saya cuma nyerok sedikit saja. Nah inilah enaknya kutu air raksasa atau Daphnia magna ini. Dia proses reproduksinya termasuk banyak ya, lebih banyak dari Moina, terus masa hidupnya lebih lama dari Moina. Kok ada yang ngomong kok Moina saya baru 8 hari udah habis, padahal kemarin ngebom itu karena mereka udah mencapai maksimal lifespan-nya udah habis. Kalau DM sendiri bisa sampai dia bisa 2 kali apa 3 kali lipat dari Moina masa hidupnya ini. Nih pergerakan DM-nya sendiri kalau kalian lihat larinya secepat kilat begini, ini DM-nya sehat ya. Kan ada yang DM stagnan aja, dia pelan-pelan, nah itu kurang sehat. Jadi untuk menghasilkan DM seperti ini tuh kita harus jaga media. Di zoom out lagi kita lihat media yang paling bagus tuh warnanya tuh kuning keemasan ya. Tuh media paling bagus ini juga. Ini cara membuat warna kuning seperti ini itu hanya dengan pakan, dedak, dan ragi roti plus air panas tadi. Ini umur tank ini udah 2-3 bulan ini umur tank ini. Nah, DM-nya itu gak habis-habis. Cuman sebulan sekali pasti saya kurangin 30-50%. Terus saya tambahin lagi. Saya tambahkan lagi sampai batas 40 cm, 45 cm. Nah, ini udah kelihatan agak bening ya. Merahnya merah pudar. Itu karena ada oksigen. Saya main di oksigen. Kalau nggak ada oksigen, mungkin warnanya akan merah terang. Oke, kita kembali lagi ke tank pertama kita ya. Nah ini kalau kita perhatikan warnanya beda. Warnanya coba agak jauh. Nah ini warnanya bukan kuning, belum kuning, belum. Ini biasanya yang menguning ini 1 bulanan. Dia agak bening. Ini kalau saya serok sedikit, tuh, dapatnya cuman 1/10 yang tadi ya. Ada cuman masih sangat sedikit ya. Tapi di tanknya ini udah termasuk sukses karena tuh hasilnya udah termasuk banyak. Ini starter yang saya gunakan kemarin cuman seiprit lah, 1 sendok Sunday. Ini kalau saya serok semua total mungkin udah 10-20 sendok ada ini. Ini kepadatan massa yang bisa sampai maksimal itu, ini kurang lebih setengah gelas aqua nih. Nah ini kalau udah begini udah saya serok nih harusnya nih untuk pakan cupang. Tapi kalau kalian teman-teman mau membuat media itu seperti kuning keemasan seperti tadi, ini membutuhkan waktu kurang lebih dari awal air fresh itu kurang lebih 1 bulanan ya untuk air menuju kuning keemasan. Nanti kalau medianya sudah seperti ini, ini air pengurasannya bisa kita pakai untuk air baru.
jadi gak usah start lagi dari awal. Jadi air ini 50%, misalnya di tank kosong ya, tank kosong kita isi air 50% air ini. Waktu kita lagi nguras 50% lagi air fresh. Nah ini kekuningannya gak mungkin hilang. Ini yang kita yang saya eksperimenkan. Jadi air bening itu bagus, cuman kalau air matang, air bening itu saya namakan dengan air awal ya, air start awal. Air start awal itu bagus. Yang penting tidak ada klorin atau kaplorit, gak ada racun lah, gak ada racun ibaratnya. Jadi kalau misalnya kalian berada di wilayah yang menggunakan PDAM, itu airnya harus diendapkan dahulu 2-3 hari. Atau tidak menggunakan PDAM, pakai air hujan juga aman. Air hujan itu sebenarnya bagus karena TDS-nya sangat rendah ya. Bagus, cuman dengan syarat harus diendapkan. Karena air hujan itu suhunya sangat dingin. Dia kalau dari awan itu, dari bongkahan es dia mencair. Nah itu suhunya sangat dingin, jadi buat DM ini kan mereka kutu air ini sukanya agak hangat, kondisi hangat atau hampir kepanas, cuman nggak boleh kepanasan. Jadi kondisi hangat ini mereka paling suka. Makanya makanan-makanan seperti yang saya gunakan pakai air panas, kita campur air menjadi hangat. Waktu kita tuang itu mereka langsung nyerbu. Nyerbu itu Itu sebagai sumber makanan dan protein bagi mereka. Jadi dedek dan ragi itu pakan yang paling baik menurut saya sampai saat ini. Nanti next kita akan coba beberapa media dan wadah dengan pemberian pakan alternatif ya. Pakan alternatif itu tahu, kedua itu fengli itu pelet udang, dan ketiga itu ini dedek sama ragi. Ini nanti kita bandingkan mana yang paling bagus. Hasilnya boom yang mana dalam waktu singkat, waktu 3 hari apa 5 hari kita coba perbandingkan. Jadi yang saya akan bandingkan itu satu, pakan dedak dan ragi instan tadi tanpa fermentasi ya, jadi dengan air panas saja. Kemudian nomor 2 itu tahu putih atau tahu susu, itu nanti akan saya fermentasikan. Dan botol kedua tidak dengan fermentasi, jadi akan saya bikin beberapa wadah. Dan ketiga itu fengli yang fermentasi dengan fengli yang tidak fermentasi. Jadi mungkin jawaban pertanyaan dari para peternak dan pecinta ikan hias akan terjawab di eksperimen kita nanti. Ini saya ternak indoor ya, di indoor. Jadi kalau bagi kalian nanya kok indoor bisa apa enggak sih ternak kutu air, jawabannya bisa. Yang penting start awal kita itu benar. Jadi misalnya air biasa, kita start dari air biasa, pastikan air itu berasal dari mana. Kalau air isi ulang aman. Kalau air PDAM itu harus diendapkan. Air sumur bisa langsung, bisa juga diendapkan. Yang perlu diendapkan itu kalau air sumurnya berbau apa berwarna itu ya, itu harus diendapkan. Tapi kalau air sumur yang sudah bagus itu nggak perlu, itu bisa langsung digunakan. Dan pertama media awal yang kita pakai itu langsung dedak dan ragi saja. Itu bisa langsung taruh starter boleh, mau diendapkan 1 hari dengan aerator juga boleh, bebas. Dan 1 bulan kemudian dia baru akan menjadi air media matang. Media matang itu kuning-kuning kemasan. Ini kalau di kamera mungkin belum terlihat jelas warnanya, cuman aslinya dia kuningnya kuning kemasan ya, kuning kemasan. Jadi hasil DM-nya itu pun membludak dia. Ini kita serok tiap hari juga gak akan habis ini, tidak akan habis. Kemudian muncul pertanyaan, kapan sih waktu pemberian pakan Om? Nah, pemberian pakan itu coba di zoom out lagi nih. Coba kita lihat, ini perhatikan. Ini airnya, namanya air bening itu seperti ini nih. Jadi kelihatan dasar kotoran. Nah, ini kotoran ini sebenarnya ini DM yang mati di sini. Ini bisa menjadi telur lagi. Ya, bisa menjadi DM lagi. Ini karena ada DM yang mati di sini. Jadi saya nguras sebulan sekali itu fungsinya karena untuk mengambil telur yang dari DM yang mati ini. Ini kalau mau rajin sedikit juga, misalnya kita saring, kita keringkan, ini akan jadi DM.
walaupun masih ada campuran kotoran atau dedek kita tadi ya. Itu nanti kita eksperimen lagi di lain waktu untuk menghasilkan telur DM kering tuh gimana sih. Nanti kita eksperimenkan lagi. Cuman sementara kawan-kawan peternak yang bingung kapan penambahan pakan tuh kalau air sudah bening seperti ini. Kalau air sudah bening, udah waktunya kita kasih pakan. Kalau saya sendiri, saya kasih setiap hari pakan itu. Setiap hari dengan takaran pas. Jadi sampai air berkabut. Dan keesokan paginya juga langsung akan bening seperti ini lagi. Nah, waktu bening kemudian kasih pakan lagi jam yang sama di malam. Kalau saya seringnya malam ya. Malam hari itu karena DM itu kan saya pakai lampu. Jadi dia kebal suhu dingin ya, suhu outdoor lah. Main di outdoor kekurangannya itu satu, kalau kena air hujan mendadak. Kalau outdoor kita tidak tutup, kena air hujan mendadak, itu media ini bisa rusak. Rusaknya itu dalam arti suhu di dalam ini kan dia pasti kaget. Ini DM ini makhluknya mungkin berdarah agak hangat, jadi tidak suka terlalu dingin dia. Kalau dingin dia pasti akan dorman, akan tertidur mereka itu. Akan dorman. Walaupun yang besar bertahan, yang kecil mungkin tidak akan bertahan. Boleh ikuti saya, kita lihat kolam percobaan saya di outdoor ya. Nah, ini percobaan outdoor saya. Tuh. Ini tanpa aerator ya. Ini tanpa aerator, lihat warna merahnya kan beda. Nah, perbedaan kok DM saya merah, DM saya putih. Tuh jawabannya di sini nih. Ini tanpa aerator, DM akan berwarna merah darah, merah hati. Ini plus minusnya di sini nih. Jadi bagus mana? Bagus merah apa bagus putih? Sebenarnya sama saja kalau menurut saya sendiri ya. Cuman kadang orang ada yang lebih suka warna merah, ada yang lebih suka warna putih. Nah, kalau di outdoor itu pertumbuhan kurang signifikan kalau menurut saya. Kurang signifikan. Ini karena gak ada pengadukan pakan rata-rata jatuh di bawah nih. Menjadi vlog di bawah. Dan DM kalau lagi ngambil pakan dia kan gak bisa napas juga. Jadi mereka sering-sering main ke atas. Sering-sering mereka akan main ke atas. Ini juga termasuk bom. Ini awal starternya cuma 10 ekor nih di sini nih. Jadi bom apa enggak? Jawaban saya sih bom, dengan ragi, roti dan dedak itu. Cuman kalau di outdoor kurang memuaskan kalau kata saya pribadi. Tapi kalau wadahnya besar mungkin nanti akan kita coba di akuarium sini. Kita akan coba lagi di akuarium ini cuman outdoor. Kita lihat perbedaannya bagaimana. Nanti akan kita lihat media matang apa tidak itu bagaimana. Kita start di akuarium ukuran besar seperti ini, 100x50. Ini akan saya coba dengan starter ini nih yang dari outdoor nih. Ini akan saya bagi ke 4 tank ya. Ini starter segini akan saya bagi ke 4 tank. Ini ntar akan kita lihat hasilnya bagaimana. Dengan pakan yang tadi saya sebutkan di awal tadi ya. Itu percobaan pakan saya nanti ke depannya. Jadi mungkin peternak yang pecinta ikan hias yang susah menemukan, di tempat saya gak ada ragi rotium, ada ya ragi tape. Ragi tape itu saya belum pernah coba, cuma mungkin hasilnya akan sama. Nah, dia akan ragi itu fungsinya membusukkan bahan yang kita pakai itu ya. Sedangkan pakan mereka itu aslinya itu memang pembusukan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar kami. Ini juga percobaan selanjutnya saya nih. Ini adalah spirulina ya. Sel spirulina murni.
Ini udah terbentuk beberapa nih, ini vlognya udah terbentuk. Ini udah siap nih, karena cahaya udah nggak tembus sampai sampai toplesnya. Jadi ini udah siap dipakai. Ini peringkat nomor 1 pakan favorit kutu air, khususnya DM dan Moina. Ini kedua, media kedua saya pakai ini Corella. Nah, ini Corella ini akan saya pakai di percobaan-percobaan selanjutnya. Sudah pernah saya pakai, cuman hasilnya memang paling bagus Corella dan Spirulina ini. Nanti akan kita update lah. Ini Corella belum hidup. Ini juga Corella juga sama, belum hidup. Kita tunggu. Ini Spirulina. Ini juga Spirulina ya. Ini tank percobaan yang satu lagi ya. Ini media kecil. Nah, ini hasilnya. Hasilnya juga lumayan plum. Nah, itu di bawah itu kepompong broodworm ya. Kepompong broodworm. Ini mereka berhidup berdampingan, cuman tidak memangsa. Ini aman, masih aman. Ada hadiah broodworm itu berarti air kita bagus. Ini hasil ketiga nih pakannya yang tahu tadi ya. Tahu udah saya coba duluan, tapi nanti akan kita buktikan di wadah, masing-masing wadah tanpa aerator kita buktikan mana yang paling oke gitu. Dengan jumlah DM yang mungkin mendekati sama ya. Ntar kita update di video selanjutnya. Oke, segitu saja. Salam Three Brother Aquatic. Sampai jumpa.